Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Perdana. Uh, Kami dari kelompok 2 C1 yang beranggotakan yang pertama itu ada Muhammad Trisya Rashid dengan NIM 1503621026, dan saya sendiri Aditya Perdana dengan NIM 1503621030. Selanjutnya ada Andreas Win Putri dengan NIM 1503621035. Selanjutnya ada Muhammad Ahmad Khotami dengan NIM 1503621038. Lalu selanjutnya ada Raja Nandagani Fadli dengan NIM 1503621033. Lalu yang terakhir ada Haji Kurniawan dengan NIM 1503621029. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analisis kapasitas daya dukung yang pancang di tanah pasif untuk bangunan gedung pada mata kuliah teknik fondasi 2 yang diampu oleh Bapak Insinyur Tri Mulyono, Magister Teknik. Definisi fondasi. Fondasi merupakan bagian struktur bawah yang berfungsi untuk menopang struktur yang berada di atasnya dan menyalurkan beban ke dalam tanah. Dalam pengaplikasiannya di lapangan, sangat dibutuhkan perhitungan analisis daya dukung fondasi yang tepat. Dalam perencanaan fondasi, sebuah bangunan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti kondisi tanah. Selanjutnya, perencanaan pondasi tiang pancang merupakan salah satu contoh jenis pondasi tiang pada pondasi dalam. Pondasi tiang pancang cocok untuk digunakan pada konstruksi gedung dengan tanah keras yang lempung. Pondasi suatu bangunan berfungsi untuk memindahkan beban-beban pada struktur atas ke bawah tanah. Substruktur ini meliputi pondasi balok penghubung. Berdasarkan kekuatan bahan, di sini rumusnya itu P sama dengan AP dikali TBK, lalu ditambah dengan AS dikali TAU, yang dimana P ini adalah daya dukung tiang pancang izin yang satuannya adalah kilogram, lalu AP itu luas penampang tiang pancang, satuannya itu cm kuadrat, cm persegi, lalu ada TBK tegangan izin beton, kilogram per cm persegi, dan TAU atau tegangan izin tulangan, satuannya kilogram per cm persegi. Nah, di sini daya dukung tiang pancang berdasarkan data sondir, CPT per kon, penetration test, P sama dengan QC dikali AP per 3 ditambah JHL dikali KA per 5, yang dimana P atau daya dukung tiang pancang izin satuannya kilogram, QC ini nilai konus kilogram per cm persegi, AP ini luas penampang tiang pancang satuannya ada cm persegi, KA atau keliling penampang tiang pancang satuannya cm, JHL atau jumlah hambatan lekat, dan SF atau safety factor, yang dimana ini bisa bernilai 3 dan 5. Nah, di sini daya dukung tiang pancang berdasarkan data SPT atau standar penetration test dijabarkan dengan rumus QU sama dengan 40 kali NB kali AP, yang dimana Q ini daya dukung batas fondasi tiang pancang, lalu NB ini nilai NSPT rata-rata pada elevasi dasar tiang pancang, lalu NB itu rumusnya N1 ditambah N2 dibagi dengan 2. Nah, N1 ini adalah nilai SPT pada kedalaman 3D pada ujung tiang ke bawah. Lalu ada N2, ini nilai SPT pada kedalaman 8D pada ujung tiang ke atas. Lalu AP atau luas penampang dasar tiang pancang meter persegi. QSI itu rumusnya QS kali AS, yang dimana QS ini tahanan limit gesek kulit, QS ini 0,2 Newton. Untuk tanah pasir ini 0,5 Newton, dan untuk tanah lempung itu ASI-nya keliling penapang tiang kali tebal lapisan. Selanjutnya itu ada daya dukung satu tiang pancang ya. Di sini ada salah satu contoh soalnya. Daya dukung satu tiang pancang berdasarkan data SPT atau Standard Penetration Test. Ini ada P sama dengan QU ditambah TSI per 3 dengan data SPT-nya kedalaman 1 per meternya itu, jenis tanahnya itu ada dengan satuan Newton 0,0 sampai dengan 2,0, lempung 1,4 atau 0,4, 2,0 sampai dengan 4,0 lempung itu 10, dan 4,0 sampai dengan 6,0 lempung itu 13, dan juga 6,0 sampai dengan 8,0 lempung itu 36. Yang kita masukkan 8,0 atau 8D ya, lempung 40, 8 dikalikan dengan 2,4 yang kita dapatkan dari sini sama dengan 3,2 meter ya. Jika kita operasikan kembali, yaitu 12 meter dikurang 3,2 meter sama dengan 8,8 meter, jadi benar ya.
terus ada 10 lempung dan 10,0 sampai dengan 12,0. Ini masuknya jenis pasir ya. Kedalaman tiang panjangnya rencananya 12 meter dan 13,2 atau 3D pasir dengan dikalikan terlebih dahulu 3 dikalikan 0,4 hasilnya 12, jadi 12 ditambah 1,2 meter hasilnya itu 13,2 meter. Kalau kita lihat ke sebelah sini, bagian atasnya ada QU sama dengan 40 dikalikan NB di sini ya, terus dikalikan dengan AP. Jadi NB itu sama dengan N1 ditambah N2 per 2, maka NB1 sama dengan 40 ditambah 50 dibagi 2. Jadi NB1 sama dengan 45 ya. Dan untuk NB2-nya 50 ditambah 52 terus dibagi 2. Nah, maka NB2-nya kita dapatkan 51. Nah, dan NB selanjutnya itu 45 ditambah 51, jadi kita gabungkan terus dibagi 2, maka hasilnya 48. Dan untuk QU-nya kita kalikan 40 dikalikan 48 dikalikan AP, maka AP kita dapatkan 0,4 dikalikan 0,4 yakni 0,16. Dan untuk selanjutnya kita kalkulasikan kembali 40 dikalikan 48 dikalikan 0,16 yakni 307,2 ton. Dan ada penyelesaian selanjutnya. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu cek daya dukung tiang pancang akibat efisiensi. Nah, di sini itu ada PU. PU itu rumusnya N ditambah TX ditambah TY. Nah, TX itu untuk rumusnya sendiri ada M dikali EX dibagi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sampai dengan XN kuadrat. Selanjutnya ada TY. TY itu untuk rumusnya M dikali EY dibagi Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat tambah sampai dengan YN kuadrat. Selanjutnya ada dimensi, di sini ada dimensi tiang pancang 40 per 40 cm. Nah, TX-nya itu 90.671 dikali 1,2 dibagi 3 dikali 1,2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 1,2 pangkat 2. Nah, untuk TX-nya ini didapat 108,81 PM per 8,64 sama dengan 12.594 ton. Nah, untuk TX sendiri dimasukkan seperti tadi untuk rumusnya tetapi menggunakan Y1 sampai Y3. Nah, untuk TX sendiri didapat sama juga 12.594 ton. Jadi untuk PU-nya ini setelah didapat tadi N-nya, lalu TX-nya dan TY-nya didapat PU sebesar 839.258. Nah, ini tuh harus lebih lebih kecil dari 9 dikali 101 atau 100.539 ton. Nah, ini tuh aman. Jadi untuk kesimpulannya, untuk beban aksial atau normal pada kolom di atas dengan menggunakan 9 tiang pancang, 1 grup pile cap. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada tanah kohesif. Apa sih tanah kohesif itu? Tanah kohesif merupakan tanah yang mengandung unsur-unsur yang saling menempel. Nah, sebagian fondasi pada tanah kohesif itu menggunakan fondasi tiang pancang, biasanya fondasi susun. Lalu beton yang digunakan pada fondasi susun ini yaitu beton friction pile pracetak. Nah, ini tuh kadang-kadang memerlukan kedalaman yang sangat dalam. Lalu penggunaan tiang ini juga bertujuan untuk memperkecil kedalaman yang besar dan memanfaatkan tekanan air ke atas di bawah plat tumpuan untuk mendukung beban tadi. Selanjutnya, tanah kohesif yang digunakan untuk bangunan gedung merupakan susunan tanah terdiri dari sebagian besar berupa butiran yang partikel yang sangat kecil seperti tanah lempung atau tanah lanau. Nah, sifat dari tanah lempung lunak yaitu gaya geser kecil, koefisien permeabilitasnya yang kecil, terus kemanfaatannya besar dan mempunyai daya dukung yang rendah dibandingkan dengan tanah lempung lainnya. Selanjutnya yaitu ada korelasi analisis kapasitas daya dukung tiang pancang di tanah kohesif untuk bangunan gedung. Mengingat pengaruh metode itu berbeda, maka metode yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik lapisan tanah lunak, jenis bangunan, dan metode pelaksanaannya. Menurut penelitian, yang dilakukan tanah lempung kohesif diklasifikasikan sebagai tanah lunak apabila mempunyai daya dukung lebih kecil dari 0,5 kilo per cm kuadrat dan nilai standar penetrasian tes lebih kecil dari 4. Berdasarkan uji lapangan, tanah lunak secara fisik dapat diremas dengan mudah oleh jari-jari tangan. Sifat umum tanah lunak yaitu memiliki kadar air 80-100%. Nah, batas airnya sampai 80-100% juga. Nah, batas pastisnya itu sekitar 30-45%. Saat dites analisis saringan, maka butiran yang lolos saringan nomor 200 lebih dari 90% serta memiliki koefisien 20-40 km per meter kuadrat. Oke, kita akan coba Rizky. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan, yakni perihal analisis kapasitas daya dukung tiang pancang di tanah kohesif untuk bangunan gedung. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran masukan dari teman-teman kalian terhadap video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.